Nggak, cukup lah baterai pulpen gua. Oke, teman-teman 020 kembali lagi di Discuss with Us khusus 020 ya. Ini tuh sebenarnya rencananya udah lama, cuman waktunya baru ada sekarang gitu. Jadi kita di pertemuan kali ini mau latihan soal persamaan garis ya. Jadi materi ini tuh bukan lumayan ya, relatif sering muncul di PK maupun di PM gitu ya. Oke, ada yang ngerjain kah? Atau udah pada kehapus? Atau udah pada hilang? Itu ya, kertasnya. Ya ini lumayan banyak sih. Berapa ya guanya? Oh 12, gua kira 15. Oke, kita bahas yang pertama aja dah biar agak itu ya. Nanti banyakan dengar gua cerita jadi itu lagi. Jadi ngantuk lagi. Oke, ini soal dari buku sepuh gua yang di rumah di Bali ya. Gua foto gitu. Garis yang melalui titik itu dan itu tegak lurus pada garis. Jadi pertama idenya itu ada garis. Ada garis yang melalui titik ini dan titik ini. Anggap aja itu adalah garis apa? Garis G gitu. Garis G. Nah, kemudian garis G ini tegak lurus dengan garis yang mana gitu. Jadi kita tentukan dulu garis G-nya itu, terus kita cari dah kira-kira garis mana sih yang ada di opsi yang tegak lurus dengan si garis G gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman idenya? Paham, Sur, paham. Oke, mantap Estelang. Hanya Estelang yang berani itu ya. Mantap, mantap. Respect. Gue bisa anjir, Sur. Oh gitu. Oke, siap, 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 siap. Jadi kita cari dulu nih garis G-nya gitu ya. Garis G ini kan bisa kita cari dengan persamaan ini ya, yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu. Bentar, gue cek dulu takut salah rumusnya nih. Kalau itu ke sana, ya benar. Kalau kita pakai persamaan yang ini berarti gimana? Anggaplah ini si X1, berarti ini Y1. Ini X2, ini Y2. Tinggal di input aja, Y min 1 per Y min 1 per Y2-nya berapa? 3 min 1. Sama dengan X-nya berapa? X-nya adalah X tetap X min X1 satu per per 2 min 1. Tinggal hitung aja sih, apa, nggak ada yang sulit gimana gimana, tinggal diselesaikan aja. X min 1 per 1, karena dia per 1 jadi jadinya cuma X min 1 ya nanti. Jadi si duanya bisa langsung dikalikan ke kanan. Y min 1 sama dengan 2X min 2. Y sama dengan 2X min 1. Nah, kalau yang ini kan garis G itu ternyata adalah garis Y sama dengan 2X min 1. Nah, kita ingat, kalau gradien suatu garis itu bisa kita lihat dari bentuk yang ini nih gitu. Jadi, gradiennya itu adalah si duanya. Yang ini adalah, ya,
si MG gitu. Nah, tapi kita belum selesai nih gitu. Jadi kita diminta garis mana sih yang tegak lurus dengan garis G gitu. Kita ingat lagi aturan dia itu tegak lurus gimana? Kalau dia tegak lurus berarti MG dikali MH itu sama dengan min 1. Itu. MG-nya adalah 2, MH-nya tetap tulis MH, ini min 1. Sehingga si MH-nya haruslah sama dengan berapa? Min setengah. Jadi cari aja garis yang gradiennya adalah min setengah. Kira-kira yang mana? Ya di sini udah kelihatan sih, udah ada itunya juga kan. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya? Bisa lanjut? Easy. Oke, gampang. Nomor 2, baca lagi garis A. Garis itu AX plus 3Y min 5 sama dengan 0 dan garis itu diketahui berpotongan di 2, min 1 gitu. Jadi berpotongan itu anggap aja gini nih. Kita beri nama dulu dah. Yang ini adalah garis G, ya. Yang ini adalah garis G. Yang ini adalah garis H, gitu. Jadi anggap aja mereka tuh berpotongannya gini. Set, terus yang ini tuh set, berpotongan gitu. Bebas lah gitu. Nah, ketika mereka berpotongan, mereka kan memiliki titik potong tuh. Misalkan titik potongnya yang merah nih, gitu. Nah, anggap aja titik potongnya ini di apa? Ya, di X. Dia berpotongannya kan udah diketahui ya. Berpotongan di titik 2, min 1. Ya, bentar. Yang ini anggap si G gitu, yang ini anggap si H. Nah, karena mereka berpotongan di 2, min 1, apa artinya? Jadi, si G dan si H pasti sama-sama melewati 2, min 1. Setuju gak? Setuju. Jadi dari peristiwa ini bisa kita simpulkan G dan H melewati ini. Ya. Nah, G-nya melewati itu hanya melewati itu. G-nya itu siapa? G-nya adalah AX plus 3Y min 5. AX, bentar ya. Set, set. Nah, AX min berapa dah? Sorry. Plus 3Y. 0. Karena dia melewati 2, min 1, kita substitusi aja. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1. Jadinya 2A plus 3 min 1 min 5 sama dengan 0. Kalau ini diselesaikan, yang ini kan min 3 kan. Min 3, min 5, min 8. Berarti A-nya harus berapa? Si A-nya haruslah sama dengan 4. Gitu. Terus, sekarang ini kan si G ya. Kasusnya si G nih. Ya, si G gitu. Kemudian si H juga melewati 2,1. Berarti sama sih caranya seperti yang di kiri. 2X min B min 9. 0 gitu. Ya substitusi aja. X-nya 2, Y-nya min 1. Yang ini 4, yang ini min 5. Itu ya. Waduh, ini agak sulit ya. Ini 4, ini min 5 berarti min 4, sorry.
min 5, ini kan 4, min 9, min 5, plus B, sama dengan 0. Berarti si B-nya haruslah berapa? B-nya haruslah 5. Gitu. Nah, si A-nya udah dapat, si B-nya udah dapat. Kita bisa lanjut nih, hitung si siapanya? Tanya apa dah? A plus B, A plus B. A plus B-nya bisa kita hitung dong. Itu adalah 4 plus 5. Oke, itu dia. Gampang ya? Yang ini, ingat seperti biasa ya, kalau nggak ngerti langsung potong aja gitu. Nilai K yang membuat garis itu dan garis itu tegak lurus berapa gitu. Jadi ini kan ada dua garis nih gitu. Nah, supaya mereka ini berpotongan tegak lurus, berapa K yang harus diisi? Gitu. Nah, kita anggap ini adalah garis ya garis G gitu. Garis G, yang ini garis H. Nah, si garis G itu kan KX min 3Y sama dengan 10. Berarti 3Y sama dengan min KX. Bentar, sorry. 3Y sama dengan KX min 10. Y sama dengan K per 3. X min 10 per 3. Dari sini bisa kita ketahui nih, kalau si gradien garis G, MG, sama dengan K per 3. Gitu. Nah, di sisi yang lain, si H juga memiliki gradien gitu. Nah, kalau yang ini kan gampang nih diketahui gitu. Si MH sama dengan 3 gitu. Nah, dari dua nilai ini, kita bisa apa nyatakan dalam suatu persamaan kayak gini. Kalau si H dan si K-nya, sorry, si H sama si G-nya itu tegak lurus, berarti haruslah perkalian gradien mereka tuh sama dengan min 1. MH-nya 3, MG-nya K per 3 sama dengan min 1. Sehingga si K-nya haruslah sama dengan min 1. Kenapa KX pindah ruas? Gini, supaya kita bisa melihat gradiennya gitu. Makanya kita buat di kirinya itu Y doang, sisanya ke kanan. Gitu. Ya, ini jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Bukan, ini tuh iya sih sebenarnya materinya waktu itu gue sampaikan kan yang bulan apa? Bulan Oktober ya. Cuman kayaknya masih pada inget dah, kan? Apakah ya ya udah deh ikutin aja. Siapa tahu nanti ingat gitu. Ini sih sama ya. Garis yang tegak lurus pada garis itu berapa? Garis apa gitu. Jadi kan ini ada garis nih, anggaplah garis G. Nah, carilah garis-garis yang tegak lurus dengan garis G. Gitu aja sih sebenarnya idenya. Oke, kalau yang ini, si garis G-nya ini garis G-nya ini kita tinggal 3Y
min X sama ya boleh deh, plus 5 sama dengan 0, pindah ke bawah. Berarti dari sini bisa kita dapat kalau M si G itu sama dengan min 1. Min sepertiga, sorry. Itu. Nah, di sini karena clue-nya udah ada yang yang dicoret ya. Kita coba mulai dari yang gitu. Sebenarnya dicek satu-satu sih gitu. Cuman nanti kalian bisa lakukan sendiri ya. Kalau yang ini kita tinjau, atau gini aja deh. Anggaplah garis yang tegak lurus dengan si G adalah si H. Maka MG dikali MH haruslah min 1. MG-nya itu min sepertiga, MH-nya itu tetap min 1. Sehingga MH harus berapa? Ya, MH-nya haruslah 3. Berarti carilah garis yang gradiennya sama dengan 3. Gitu. Kita coba cek yang Yang ini Y min 3X plus 8 sama dengan 0. Y sama dengan 3X min 8. Yang ini kalau kita cek, ya jelek banget. Freaking. MH-nya, anggaplah garis H gitu, adalah 3. Dan ini sesuai yang kita minta, carilah garis yang gradiennya 3. Jadi jawabannya yang gitu. Bentar, kok min dah? Yang mana King? Yang mana tuh? Yang min 1/3, Sur. Lah, benar juga ya. Oke, benar. Itu 1/3 kan harusnya. Betul. Berarti yang ini harus min 3 dong. Ya enggak? Terus kalau kita cek yang ini enggak memenuhi, berarti yang Bentar. Set. Gue mikir dulu. Set. Ya, sepertiga. Berarti salah ya teman-teman ya. Jadi bukan gitu. Bukan Karena yang kita mau kan min 3 ya. Nah, kita lihat nih. Kan kita mau pembagian X dibagi Y-nya sama dengan 3 gitu kan intinya. Ya kita cari aja itu. Oh, ini X dibagi Y-nya sama dengan 3. Yang ini X dibagi Y-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Yang ini X dibagi Y-nya sama dengan sepertiga. Kalau yang ini X dibagi Y-nya sama dengan 3 gitu. Berarti antara yang C atau yang D gitu. Karena yang kan udah udah salah ya tadi. Kita coba cek yang D. Yang D itu gimana? 2Y plus 6X plus 3 sama dengan 0. Silakan dipindah-pindahkan. Y-nya sama dengan itu. Sehingga yang ini bisa ketahuan nih kalau ya si M-nya sama dengan si berapa? MH-nya sama dengan min 3. Dan ini yang kita mau gitu. Jadi set itu. Berarti garis yang cocok gitu, garis yang tegak lurus dengan si G adalah yang garis yang ini nih, yang opsi D.
Set, set, gitu. Aman ya sampai sini ya? Aman nggak teman-teman? Teman-teman. Aman. Siap. Aman. Nomor 5, garis 1 itu segitu dan garis M itu segitu. Katanya mereka saling tegak lurus. Gitu. Nah, kemudian maka garis 1 melalui titik yang mana? Gitu. Caranya tahu si satunya itu melalui titik yang mana aja, ya yang ini harus kita lengkapi dulu gitu. Yang ini kan A-nya belum diketahui ya. Jadi tujuan kita cari nilai A-nya. Garis 1 ya itu apa? 5x plus AY tinggal dipindah-pindahin aja ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih sama kayak tadi ya. Waduh, set M1 min 5 per A. Yang garis M Y min 2 10. Y pindah-pindahin lagi. Yang ini set si gradien garis M sama dengan 2 gitu. Nah, katanya apa? Katanya mereka itu saling tegak lurus. Kalau mereka saling tegak lurus, haruslah si M1 dikali MM-nya sama dengan min 1. M1-nya min 5 per A, si MM-nya itu 2, perkalian mereka haruslah min 1. Berarti 5 10 sama dengan A. Gitu. Nah, karena A-nya udah dapat, kita bisa update nih gitu. Update yang ini. Karena kita udah tahu A sama dengan 10, yang itu bisa kita update si 1 itu. 5 ya. X plus 10Y min 20 sama dengan 0. Biar nanti ngitungnya gampang, ini sama-sama bagi 5 aja. 0 gitu. Terus tinggal dicek kira-kira mana sih titik yang memenuhi persamaan ini gitu. Tinggal dicek aja gitu. Bentar ya, gua lihat-lihat dulu. Um, 2, 3, 2, 1. Oke. Kita coba cek yang C gitu. Dengan naluri yang sangat tiba-tiba dan beruntung, cek opsi, anggaplah C 2,1. X sama dengan X plus apa sih? 2Y min 4. Substitusi itu nah, karena di sini pernyataannya benar gitu ya. 0 sama dengan 0 berarti si C-nya memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Mulai bosan kali. Nah, kita minum dulu dah.
Muka gue ternyata ketutupan mic dari tadi. Gimana, bisa lanjut? Ketik dong. Atau speak up. Nah, itu dia. Kita minumnya itu ya, sederhana aja kita mah. Nah, yang ini soal cerita nih. Grafik hasil produksi suatu pabrik per tahun merupakan suatu garis lurus. Jika produksi pada tahun pertama adalah 110, pada tahun ketiga 150, maka produksi tahun ke-15 berapa? Gitu. Nah, karena dia bentuknya garis lurus, kita misalkan aja kalau hasil produksinya itu adalah itu ya, sebuah persamaan garis gitu. Terus kemudian apa yang diketahui? Nah, di sini kan si hasil produksinya itu berdasarkan tahun gitu. Berarti si persamaannya berdasarkan waktu gitu. Mau dibuat X boleh, cuman kalau di sini biar lebih jelas gitu kelihatan, biar beda juga kita pakai T gitu. Jadi si Y-nya dipengaruhi oleh si T gitu. Si T-nya inilah yang nanti bisa berubah-ubah gitu. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, tahun pertama 110 gitu. Berarti saat T-nya 1, ntar King. Y-nya itu berapa? 110. Substitusi T1, C. Terus apa lagi? Tahun ketiga 150. Substitusi T sama dengan 3. Gitu. Kemudian kita elim aja nih. Set. Nah, di sini nanti ketemu M sama dengan 25. Kalau M-nya 25, si C-nya juga bisa kita cari. Si C-nya adalah 75. Sehingga si P-nya ini bisa kita update gitu dengan informasi yang ini nih. Dengan informasi yang ini. Jadinya adalah Y sama dengan 25T plus 75. Supaya ngitungnya gampang, Y sama dengan 25, T tambah 3. Kemudian kita diminta apa? Carilah produksinya pada T sama dengan 15. Gitu. Sehingga ini Y sama dengan 25. T-nya berapa sih? 15 ya? 15 plus 3 itu 18. Gitu. 18 itu kan 9 kali 2. 9-nya, sorry. 18 itu kan 9 kali 2. 2-nya gua kaliin ke 25. Sehingga Y-nya berapa? 10. Kenapa tidak ada jawabannya? Kenapa tidak ada? Ada yang menemukan kesalahan gua? Y sama dengan MT plus C. Waktu T-nya 1, nggak tahu juga sur. Waktu T-nya 1, um,
P1. Ini mah ada salah hitung pasti. Kenapa yang ini bisa salah? Itu kan Kenapa yang ini bisa salah? 110 nggak sih, Sur? Ya ampun. Padahal udah keren ya. Tapi gak apa-apa lah. Itu, itu, berarti C-nya berapa? C-nya harus 90. Ulang, 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 ulang. Set, 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 set. Ulang, ulang, ulang. 20T plus 90. 10T plus 9. T-nya, sorry, ini 2T ya. T-nya itu 15. Ya, buset, kenapa bisa jadi 19? 10, 3, 9. Itu dia. Set, set. Ada yang bertanya, C sama dengan 90 dari mana? Oke. Kan M-nya 20. Berarti ini 20. 20 ditambah C harus 110. Berarti C-nya berapa? Ya C-nya haruslah 110 min 20. 90. Gitu. Apakah ada yang bingung? Ini berdasarkan yang gua tulis katanya cukup dikerjakan soal nomor 1 sampai 6. Emang 7 sampai 12 ada apa? Gimana? Bisa gua lanjut? Cepet ini kita bahasnya mah. Oke, mantep. 7 garis L dengan persamaan itu sejajar dengan garis G dengan persamaan itu. Gitu. Jadi si L dan si G itu sejajar. Maka nilai A adalah gitu. Sebenarnya sih tinggal cari itunya aja ya. Tinggal dicari gradien dari mereka berdua gitu. Kemudian pastikan gradien mereka berdua itu sama. Gitu idenya. Jadi si L kita em, itu ya, nih ternyata bisa gini nih, set 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 set, itu dia. Terus gimana ya, set, tulis aja lah. Tulis aja King, si L mana dah, ini ditambah ini, oh sorry King, ini itu, selesaikan buat yang di kiri jadi Y doang. Ya, faktorkan. Ini mungkin tulis gini dulu ya biar kagak bingung tuh. AY min 2Y. Ini difaktorkan aja. Ntar,
Bukan faktorkan A-nya, faktorkan X-nya. Ya, King. Sampai sini aman, teman-teman. Jadi dibongkar, kumpulkan X dan Y, faktorkan. Gitu. Si G juga sama digituin. Si G 3A 2A. Bongkar, kumpulkan Y di kiri, kumpulkan X di kanan, faktorkan Y di kiri, faktorkan X, gitu. Dari di sini. Kemudian bagi semuanya dengan 5 plus 3A. Bentar, gue tulisnya gini aja nih, biar kelihatan. 1 min 3A per 5 tambah 3A. X plus 2A 5 tambah 3A. Yang ini juga sama. Min A plus 1. Ya, A min 2. Kemudian X tambah A per A min 2. Gitu. Sehingga si ML-nya bisa kita lihat dari sini nih. Gitu. ML-nya adalah min A plus 1 per A min 2. Terus si MG-nya 1 min 3A per 5 tambah 3A. Gitu. Ntar kita pindahkan dulu. Set. Waduh, ini agak cukup ya. Sini aja deh taruh gak apa. Gitu. Katanya si L dan si G itu sejajar. Kalau mereka sejajar, pastilah ML sama dengan MG gitu. Kan kemiringannya sama. Berarti tinggal kita salin nih informasi yang ini. Si MG, si ML, mereka sama. Gitu. Kemudian kayaknya masih panjang. Kalikan mereka kalikan. Ntar ini agak ditukar ya. Gue soalnya kagak biasa. Set, set, set. Ya, itu dia.
Itu yang ini tinggal dikalikan min berapa tuh? 3A kuadrat min 3A kuadrat itu ada 3A, itu ada 5A. Yang itu apa? Min 6A kuadrat. Terus ada 6A, ada A, dan min 2. Distributif. Aduh, ini ada gak ya? Gue takutnya ada salah hitung tuh tadi. Rapikan. Bagi 3. Waduh, apakah ada salah hitung? Ini kan susah difaktorkan ya. Berarti pakai yang ini. Min B plus minus akar B kuadrat 25 min 4A. Jelek juga ya angkanya ya, kalau diskriminannya. Apakah ada yang menemukan kesalahan hitung, King? Apakah ada yang nemu kesalahan hitung? Gue curiganya yang kanan nih. Set min 2 min 6. Pindah ke situ udah benar. Pindah ke situ udah benar. Sama-sama bagi 3 udah benar. Tapi kalau dicari si akar D-nya itu. Ada yang nemu kesalahan gua? Kita cek dari sini dah. Yang ini sama yang ini. Yang itu dikalikan dengan yang ini. Yang kanan ini dan yang itu. Min 3A plus 1. Oke, boleh. Kalikan. Ada 8, ada 5. Min 6. Oh, yang ininya harusnya berapa? A dikali min 3A. Harusnya ada min 3. Sehingga yang ini min 3 juga. Oh, kalau ini mah mantep ini. Apa, King? Ada pipet gue Gak ada. Di bawah. Hah? Ah? Taruhnya mau gak? Sikat aja deh. Yang ini bisa kita itu ya, bisa kita cancel gitu. Kedua ruas kita tambah 3A kuadrat. Yang ini kan tinggal yang ini ya. Min 15A min 3 sama dengan 0. Min 15 sama dengan 3. A-nya sama dengan min 3 per 15. Sama dengan min 1/5. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Silakan yang mau bertanya. Untung itu ya, apa cepat gitu ketemunya tuh. Jadi bisa langsung diperbaiki. Gimana, bisa lanjutkah? Ini sebenarnya idenya gampang ya, cuman hitungannya aja yang agak lama gitu ya. Bisa lanjut kah, King? Atau mau nyimak dulu, atau mau istirahat dulu?
Clear ya? Gampang sih sebenarnya. Yang penting tahu aja idenya gitu. Kalau masalah perhitungan kan itu ya kembali ke diri sendiri gitu. Tapi yang penting kita dapat idenya. Jadi gak bingung gitu kalau ngerjain soal ini diapain ya? Diketahui titik itu, kemudian perpotongan garis AB dan BC akan membentuk sudut berapa? Waduh. Ntar kita mikir dulu nih. AB, BC. Caranya gimana? AB dan BC. Kalau AB dan BC pasti berpotongannya di titik B kan? Kan AB, terus ada BC. Kita tulis aja dah ide kita yang tadi tuh. AB, BC berpotongan di titik B. Titik B-nya apa? 4, min 1. Setuju gak? Setuju gak? Jadi misalkan nih, ada titik B, ada titik A, ada titik C gitu ya. Ntar B-nya di 4, min 1. Berarti kira-kira di mana ya? A-nya itu anggap di situ, B-nya anggap di sini lah. C-nya itu min 8,4. Berarti C-nya itu anggap di sini. Ya, titik-titiknya digambar. Waduh, ini mah kegedean. Set, set, set. AB dan BC gitu kan. Berarti gimana? AB dulu, set, AB, kemudian BC. Oh, pasti berpotongan di B dong gitu. Potongan di B. Setuju gak? Nah, kemudian yang ini tuh kan membentuk sudut. Membentuk sudut. Nah, yang ditanyakan sudutnya itu berapa? Gitu. Paham kan maksud pertanyaannya tuh? Membentuk sudut berapa? Gitu. Membentuk sudut berapa? Mungkin di sini kita diarahkan untuk nyari masing-masing ya. Jadi si AB-nya itu kita cari dulu gradiennya berapa. Si BC-nya juga kita cari gradiennya itu berapa gitu ya. Kita coba dah. AB. Garis AB itu adalah Y-3 per 4-3 sama dengan X-3 per 4-3. Ini salah ya. Ini pakai rumus yang pertama tuh. Gimana? Bener kan? Pakai rumus yang pertama. Kalau di sini tuh yang ininya sebagai X1, Y1. Yang ini sebagai X2, Y2. X1, Y1. X2, Y2. Tapi kan Y punya min 4. Y1. Kenapa?
Tapi kok itu berdua, empat cur yang bawah harusnya min satu kan sih? Oh iya, tadi so cancel. Ininya -1 ya. Mantep. Udah bener kan? X min 3, 4 min 3. Y min 3 per min 4 sama dengan X min 3 per 1. Y min 3 sama dengan min 4. X plus 12. Dari sini bisa kita ketahui kalau gradiennya, gradien AB sama dengan min 4 gitu. Nah, kalau yang ini kenapa gak dipindahin ke kanan gitu? Kalau dia dipindahin ke kanan kan cuma mempengaruhi ini ya, sedangkan yang kita lihat yang ini doang gitu. Jadi bisa dibiarin aja sih gitu. Terus sekarang siapa? Si BC. Si BC yang ini jadi X1 Y1-nya, yang ini jadi X2 Y2. Bebas sih ya. Cuman gue prefer pakai itu. Kebetulan aja gitu. Y min Y1, Y2 min Y1. X min X1, X2 min X1. Yang ini berapa? Per, Tiga sur, kenapa? min tiga Iya. bukan sih? Iya. Ya. Yang ini dan yang ini bisa di cancel, yang ini sisanya min 4. Sehingga Y plus 1 sama dengan min 1/4 X plus 1. Gitu. Sehingga si MBC sama dengan min 1/4. Nah, kita lihat nih sekarang. Kenapa gak mau ya? Bentar, apakah ada yang salah? Y plus 1, Y min 1 Itu per... sur min 12 gak sih? Min 8 dikurang 4. Oh iya, thank you, thank you, thank you. Berarti kalau itu min 12, yang ini sisanya jadi 4. Gitu. Kalau gak biasa dengan coret-coret gini, nanti di itu aja ya. Apa, dihitung kayak biasa aja. Nanti MBC-nya dapat 1/4. Kemudian, ya. Kemudian kita lihat nih, si MBC dan MAB gitu. Ini kan MAB, MBC. Yang ini min 4, yang ini 1/4 gitu. Nah, ini kan kalau dikaliin jadinya itu min 1 kan gitu. Kalau ini dikalikan, jadinya adalah min 1 gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti apa? Karena perkalian gradien mereka itu min 1, jadi si AB tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan BC. Gitu. Jadi, karena mereka tegak lurus, si alfanya sama dengan 90. Set, set. Nah, yang ini jawabannya yang
D. Gitu. Jadi emang diarahkan untuk nyari itunya satu-satu dulu gitu. Gimana? Aman nggak? Bisa lanjut. Kalau perhitungan gue sering itu ya, sering salah ya. Jadi di itu dipantau. Sebuah garis berpotongan dengan garis G itu 3x min y min 4 sama dengan 0 di titik A. Jadi ada garis nih. Ada sebuah garis. Sebuah garis anggaplah garis G gitu. Berpotongan dengan garis H. Garis H itu 3x min y min 4 sama dengan 0. Mereka berpotongan di A, B. Gitu. Terus jika garis tersebut maksudnya yang mana? Ya garis si G-nya gitu. Jika garis G tersebut melalui titik 4, min 1 juga dan juga memotong sumbu Y di titik yang berordinat 3. Jadi selain melalui yang ini, dia juga memotong sumbu Y ya di titik yang berordinat 3. Maka A sama dengan berapa? Titik berordinat 3 ini maksudnya apa? Dia kan memotong sumbu Y nih. Sumbu Y. Gitu. Yang ini sumbu X. Nah, dia berordinat 3. Berarti komponen Y-nya kan kalau kok ya kan komponennya itu X, Y kan kalau titik itu. Ordinat itu si Y-nya gitu. Jadi si X ini dinamakan absis, si Y-nya ini dinamakan ordinat gitu. Berarti dia memotongnya di X, 3 karena diketahui ordinatnya 3. Dia kan memotong sumbu Y gitu. Motong sumbu Y berarti dia di sini gitu. Nah, ini titik berapa? Titik 0,3. 0,3. Ntar, gue coba baca lagi. Sebuah garis G berpotongan dengan garis H di titik itu. Oke, kita kan tujuannya mau cari dulu nih, si garis G-nya itu apa sih gitu. Si garis G itu gimana sih gitu. Nah, karena kita udah punya dua modal titik, yang ini dan yang ini, sehingga persamaan garis G-nya bisa kita cari. Garis G, Y min Y1 per Y2, Y2-nya berapa? 3 ya? 3 min 1. Di kanan, X min X1, set, X2 min X1. Yang ini Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 4 per min 4. Y min 1 sama dengan min setengah X 2 dikali min 4 dibagi min 4 itu. Y sama dengan min setengah X plus 3. 4, ya. Jadi garis G-nya ternyata adalah garis Y sama dengan min setengah X plus 3. Terus gimana? Terus dia berpotongan dengan H gitu. Yang ini berpotongan
dengan H. H ini apa? H ini adalah garis 3X min Y min 4. Sama dengan 0 gitu. Nah, karena mereka itu berpotongan berarti kan melewati satu titik yang sama gitu. Jadi mereka tuh punya X, Y yang sama gitu. Yang ini yang hanya Y sama dengan 3X. Yang ini apa sih? Ya. Y sama dengan 3X min 4. Mereka tuh melalui suatu X, Y yang sama gitu. Jadi Y mereka itu sama gitu. Jadi si Y sama dengan Y yang kanan itu garis yang H, garis yang kiri itu Y-nya sama dengan min setengah X plus 3. Gitu. Kali 2 semua ruas. X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan berapa tuh? 4 ya? Gitu. Ntar, 2. Berapa dah? X-nya 2, iya. X-nya 2, ntar King. Takut salah. X-nya 2. Ntar. 7X sama dengan 14. X-nya sama dengan 2. Jadi dia melalui 2,4. Oh, salah. Salah. Kalau S-nya 2 disubstitusikan ke garis H kan berarti berapa? 3 dikali 2 min 4 kan? Set. Ya 2 ya? 3 kali 2 ya. Kalau kita cek ke sini gimana? Iya, ternyata mereka berpotongan di 2,2 gitu. Nah, kata si soal dia berpotongan di A, B gitu. Yang ini disebutnya A, B gitu. Berarti si A-nya sama dengan 2, si B-nya sama dengan 2. Yang ditanya apa? Nilai A. Nilai A sama dengan 2. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini garis G yang apply. Set Q. Ini di titik set 0,3. Ya, diupload di Hori020, tenang aja. Masih ada 3 soal. Jika persamaan linear itu dan persamaan linear yang itu merupakan persamaan garis lurus yang saling berpotongan tegak lurus, maka yang mana yang benar gitu. Ini sih sebenarnya bentuknya aja ya yang agak kompleks. Yang pertama si G anggaplah
A1X tambah B1Y C sorry. A2X B2Y C2. Yang ini C1 ya tadi. Yang ini ya bisa ditulis ulang jadi B2Y sama dengan min A2X plus C2. Y sama dengan min A2 per B2 A2 per B2 tambah C2 per B2 gitu. Yang ini juga sama gitu. Cuman kita nggak perlu nyari kayak di atas ya gitu. Kita ikutin aja nih polanya gitu. Berarti Y sama dengan ini, sorry ini X-nya ketinggalan King. Per ini. Kan gitu kan polanya. Gitu. Yang ini gradiennya kita tahu. Gradien dari H. Yang ini juga gradiennya kita tahu. MG. Satu. Gitu. Terus gimana? Mereka saling berpotongan tegak lurus. Berarti kalau mereka dikalikan, hasilnya itu 0. Kalau mereka kenapa hasilnya 0? Kalau mereka dikalikan, hasilnya itu min 1. Gitu. Ya. B1 dan B2-nya ke kanan. Min B1, B2-nya ke kiri. Set, 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 set. Siap. Nah, sehingga kesimpulannya A1, A2 plus B1, B2 sama dengan 0. Gitu. Gampang ya? Iya, nanti gua upload ke Hori kan. Santai aja. Gimana teman-teman? Gampang ya sebenarnya tuh. Yang penting bisa mengerti aja maksud soal. Cara agar ketiga garisnya itu garis G, garis H, dan garis, waduh, kita kehabisan huruf nih. F, G, H, I. Garis I berpotongan pada satu titik, maka A harus diberi nilai berapa. Ini kan kalau kita gambarin maunya kayak gini kan. Set. Ini anggaplah karena kita udah tahu si G dan si H-nya. Si H, ini bedain lah. Biar kagak bingung ya. Buset. Set. Nah, GHI ya. Ini si G. Ya, ilustrasi kasar aja. Set. Terus itu anggaplah gini. Ini si G sama si H. Nah,
supaya supaya si I-nya ini bisa berpotongan gitu ya. Jadi supaya ketiga garis itu berpotongan di satu titik, berarti mau gak mau si I-nya itu harus lewat titik ini dong. Ya, ya, gitu. Jadi harus melalui titik ini. Setuju kan? Yang ini garis I. Gitu. Berarti gimana? Berarti si I, kita tulis nih, I melalui titik potong G dan H. G dan H-nya kita tahu. G-nya 3X min Y plus 10. Si H-nya kita juga tahu. 3X min Y plus 1. 2X min Y min 3. Karena mereka berpotongan, maka pasti ada 1X, Y yang dipenuhi oleh garis G dan garis H. Bisa kita elim. Substitusi darking. Mikir dulu. Min 8, min 3, min 11. Bentar, coba. Min 12. Bentar. Min 8, min 3. Iya udah bener. Terus yang atas. Min 12. Min 12, min 11. Iya, betul. Berarti titik potong mereka adalah di, anggaplah titik B gitu ya. Min 4, min 11 gitu. Nah, karena si I-nya juga ikut gitu berpotongan di sana, maka I harus melalui ini. Gitu. I-nya apa? Persamaan garis I-nya. I-nya X min AY min 7. Sama dengan 0. Gitu. X-nya input min 4. Y-nya min 11. Yang ini jadi min 11. Nanti mau gak mau, si A-nya sama dengan 1. Gitu. Kalau A-nya 1, kan terpenuhi gitu ya. X min Y min 7. Min bentar. Bentar gini. 1 atau min 1 ya? Harusnya sih 1 ya. Min 11. Ya. Coba cek dah. Min 4 plus 11. Ya, betul. Sehingga A-nya haruslah berapa? 1. Gitu. Gampang ya sebenarnya tuh. Tinggal kita ngertiin soalnya doang. Oke, ini soal terakhir, cuman ini bukan soal terakhir. Nanti ada soal lagi satu lagi, dan itu lumayan bagus. Jika garis L dengan persamaan itu tegak lurus pada garis yang memotong sumbu X dengan sudut pi per 3, maka nilai A adalah berapa? Waduh. Gimana nih? Kan ada garis L. Garis L-nya adalah garis Y sama dengan A min akar 3X.
Nah, katanya garis L itu tegak lurus dengan garis yang memotong sumbu X dengan sudut pi per 3. Oke. Berarti di sini ada dua garis ya. Garis L yang ini dan garis siapa tuh? Garis yang ini nih, garis yang memotong ini. Anggaplah ini adalah garis K. Ya, sorry, iPad gua rada nge-lag. KED. K kita benar cikam ya. Cah. Tapi kan ini ya, kita harus tahu dulu nih si garis K-nya ini garis apa gitu kan. Berarti kita coba gambarin dulu gimana kejadian di TKP-nya gitu. Set, set, ya, set, set. Yang ini sumbu Y, ya, Y. Yang ini sumbu X. Gitu kan. Dia memotong sumbu X dengan sudut pi per 3. Berarti mungkin maksudnya itu yang kayak gini ya. Ini rada rancu juga ini sebenarnya. Set itu. Bentar, King. Sumbu X dengan sudut pi per 3. Anggaplah gini lah, sembarang aja gitu. Ini sudutnya pi per 3. Yang ini namanya garis apa dah? Garis K. Gitu. Set, set, set. Kemudian, si garis L-nya itu memotong ini tegak lurus. Jas. Gitu anggaplah. Yang ini tegak lurus. Ya. Set, set. Itu dia. Pi per 3 itu berapa sih? Ada yang masih ingat? Pi itu dalam sudut berapa? Pi per 3 itu berapa? Oke, jellyfish katanya 60. Bener ya? Pi itu sama dengan 60 derajat. Pi per 3 itu 60 derajat. Berarti Pi-nya berapa? Pi-nya 180. Gitu. Ini kurang dipanjangin nih. Ntar. Set. Cas. Nah, gitu. Nah, untuk tahu si L dan si K ini tegak lurus, kan dia harus memenuhi ini kan. Mantap. Gimana nih, King? Waduh. Santai, santai, santai. Sorry, ada itu ya, ada intruder ya. Nah, kita kan harus tahu dulu nih si MK-nya berapa biar tahu si ML-nya gitu. Nah, si ML-nya kan kita bisa ketahui kan di sini. Yang ini kan koefisien X. ML sama dengan A min akar 3 gitu. Substitusi. Tapi di sini kita belum tahu nih gimana cara kita cari A-nya gitu. Kan belum bisa kita dapat gitu. Minimal kita harus tahu si MK-nya dulu. MK itu apa? MK adalah gradien yang ini. Gitu. Bisa lanjut? Apakah sudah paham dengan kasusnya?
Buset, Hello Cio baru join. Apakah bisa lanjut Kisanak? Beritahu aku cara melupakanmu. Ini udah pada tidur atau gimana dah? Oke, lanjut aja kata Tuves S. Waduh. Oke. Kan si gradien itu kan perbandingan apa? Perbandingan selisih Y per perbandingan selisih X. Bukan perbandingan, perubahan ya. Jadi gradien itu didefinisikan sebagai, atau gini aja deh cerita dari awal dah. Set, misalkan ada garis nih. Ada garis ces. Titiknya itu gua ambil di sini nih. Dimanapun titiknya kan gradiennya bakal sama ya. Di sini X1, Y1. Terus gua ambil di sini juga nih. Set. Di sini X2, Y2 kan gitu. Gradiennya gimana? Gradiennya sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 gitu kan. Nah, yang ini kalau yang miringnya seperti ini nanti plus gitu. Jadi si Y1 min Y2-nya ini apa sih gitu. Y1 min Y2-nya itu kan panjang ini kan. Panjang yang ini nih. Gitu. Atau di sini si X2, Y2-nya kan si Y2-nya kan 0 ya gitu. Jadi di sini Y1 min Y2-nya adalah, anggaplah ini panjangnya A. A gitu. X1 min X2-nya berapa? Kesininya X1, kesininya X2. Berarti panjangnya ini adalah X1 min X2 gitu. Anggaplah yang ini tuh cas adalah B gitu. Berarti A per B gitu. Nah, yang itu bisa kita terapkan juga nih ke sini gitu. Yang ininya kita anggap sebagai A. Ini A. Ininya tes. Ya, tes. Set. Yang ininya sebagai B gitu kan. Tadi M itu apa? M itu adalah si A per B. Tingginya per alasnya. Darking B gitu. Nah, si A per B ini kan juga apa? Juga merupakan, gue tulis di bawah lah. Di sini, sorry. A per B gitu. A itu adalah sisi depan dari sudut yang ini. Jadi depannya itu A gitu. Sudut di depan ini gitu. Sudut di depan 60 gitu. A per B ini apa? A per B ini adalah perbandingan dari depan 60 berbanding dengan samping sudut 60 gitu. Nah, yang ini apa? Yang ini kan definisi dari tangen 60 gitu. Dan kita tahu nilai tangen 60 itu adalah akar 3. Set, set, set. Nah, karena udah tahu MK-nya itu akar 3, kita bisa substitusi nih ke sini. A min ini sama dengan min 1. Ini itu
min 1. Ini itu A-nya 2 per akar 3. Rasionalkan tiga gitu. Sehingga A-nya berapa? A-nya adalah 2/3 akar 3. Waduh, gitu. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman sekalian? Jadi ternyata si gradien itu juga bisa kita cari dengan tangan ya, tangan sudut yang dibentuk dengan oleh sumbu X gitu. Gimana nih? Mau udahan atau lanjut lagi satu? Mau Lanjut udahan aja, atau Sur, lanjut? sekalian. Gimana? Lanjut aja sekalian. Siap. Sejauh ini si Estella masih yang paling semangat ya? Siap. Nah, yang satu ini mungkin udah pernah kalian kerjain nih. Cas. Ini adalah soal SNPMB PK tahun lalu. Simulasi ya, jadi bukan soal asli. Waduh, ini mah kecilan. Ya, yang penting bisa dibaca dah. Katanya apa? Soalnya gimana? Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis G dan H? Garis, anggaplah ini G, yang ini H. Garis mana saja yang memotong G dan H di dua titik berbeda? Gitu. Jadi, di antara garis-garis yang ini nih, yang mana sih memotong si G dan si H di dua titik berbeda gitu. Nah, kita coba tinjau si G dan si H-nya dulu dah. Si G kan Y sama dengan min 2X plus 4. Si H sama dengan 2Y sama dengan min X plus 2. Min setengah X plus 1 gitu. Nah, kita lihat nih. Dia gradiennya berapa? Gradiennya min 2 dan min setengah. Karena gradiennya tidak sama, ya, karena gradiennya tidak sama, pasti si G dan si H ini berpotongan di satu titik. Gitu. Jadi, kalau dia sejajar, berarti kan dia berjalannya barengan gitu. Dia sampai kapanpun nggak akan berpotongan gitu. Tapi, kalau dia gradiennya beda dikit aja gitu, misalkan gini. Ini kan nantinya bisa berpotongan di sana. Gitu. Jadi, kalau gradiennya beda, pasti mereka berpotongan gitu. Anggaplah mereka berpotongannya seperti ini. Set. Ya. Set. Seperti itu. Ini si G-nya. Ini si H. Ya, kebalik gua ngomongnya. Nah, carilah garis yang memotong mereka di dua titik yang berbeda. Pahami kata-katanya. Carilah garis yang memotong G dan H di dua titik berbeda gitu. Garis yang seperti apa yang memenuhi kondisi seperti itu? Pertama, gradiennya tidak boleh sama dengan min setengah dan tidak boleh juga sama dengan min 2. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kalau kita mau cari garis yang memotong mereka di dua titik gitu? Misalkan gimana? Kayak begini, ini kan dua titik ya memotong gitu. Ini dua titik.
Terus gimana lagi? Gini, ini kan 2 titik juga gitu. Kenapa gradiennya nggak boleh sama dengan min setengah dan nggak boleh sama dengan min 2 gitu. Nah, alasannya gini. Kalau gradiennya min setengah, dia kan sejajar dengan H. Berarti gini dong. Ya, berarti gini. Atau gini. Kan mau di sebelah mana aja sama aja gitu. Dia gak bakal memotong H gitu. Cuman memotong G gitu. Jadi nggak memotong dua-duanya gitu. Yang mau disoal kan memotong G dan H. G dan H. G-nya dipotong, H-nya dipotong gitu. Mereka kemudian dipotong di 2 titik berbeda. Itulah alasannya kenapa gak boleh min setengah. Gak boleh min 2 karena kalau dia min 2, dia sejajar dengan si G gitu. Sejajar dengan si G gitu. Kalau dia sejajar dengan si G sampai kapanpun, dia gak bakal motong si G gitu. Cuman motong si H doang gitu. Kira-kira paham maksud saya seperti apa? Paham, Sur. Oke, mantap. Walaupun ini dari nada-nadanya udah itu ya. Nah, kedua syaratnya apa? Tidak, anggaplah dia berpotongan di titik A katakanlah. Dia gimana? Dia tidak boleh melalui titik A gitu. Kenapa dia tidak boleh melalui titik A? Kalau dia melalui titik A, memang benar dia memotong G dan memotong H. Tapi hanya di 1 titik gitu. Bukan di 2 titik gitu. Jadi carilah garis dengan kriteria ini di opsi ini. Gitu idenya. Nah, kemudian kita tentukan dulu lah si A-nya ini apa gitu. Si A kan titik potong mereka ya. Jadi cari A. Cari A dulu gitu. Cari A, Y sama dengan Y. Bentar ya. Y yang kiri itu pakai G. Y yang kanan pakai H. Gitu. Kemudian dicari dah ini. Kali 2 kedua ruas. Selesaikan. Kemudian substitusi. Kalau X-nya min 2, Y-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi si A-nya ini A itu titik berapa? Titik min 2,0 gitu. Jadi ini bisa kita update min 2,0. Nah, kira-kira kita eliminasi dulu nih. Eliminasi dulu garis yang gradiennya min setengah dan min 2 kita lihat. Ini gradiennya min 1, berarti enggak kita eliminasi gitu. Min 1, ini 1, ini 3. Nah, ini gradiennya min 2, padahal kita gak mau gradiennya min 2 gitu. Jadi otomatis yang 4 tidak memenuhi yang kita inginkan gitu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh melalui titik A. Titik A-nya berapa? Titik A-nya adalah min 2,0 gitu. Cek lagi nih, kira-kira yang mana sih yang kalau dia memenuhi A, kalau dia memenuhi min 2,0 berarti dia salah gitu, karena yang kita mau kan yang tidak ya gitu. Kita cek yang nomor 1. Input min 2,0
0 sama dengan min 2, 2 tambah 5. 7 sama dengan 0. Oh, ternyata ini salah. Berarti ini tidak melalui A ya. Berarti yang ini benar. Gitu. Cek yang 2. Bentar. Gue ada salah ya? Sorry. Ini harusnya min. 2 min 8. Ya. Itu plus 2. Set. Set. Oke. Kita cek dari yang pertama dah. Cek dari yang pertama. Kita cek yang pertama. Apakah dia melalui 2,0? Cek aja. Y sama dengan min 2 tambah 3. Y-nya itu 0 ya. Min 2 tambah 3 berapa? 1. 0 berarti karena dia salah 0 sama dengan 1. Maka dia tidak melalui 2,0. Berarti ini benar. Gitu. Ini yang kita mau. Nah, kemudian cek yang nomor 2 nih. Yang nomor 2, kita cek apakah dia melalui 2,0. Ternyata dia melalui 2,0 gitu. 0 sama dengan 0 benar gitu. Berarti dia pasti salah. Gitu. Karena yang kita mau kan tidak boleh melalui 2,0. Kalau yang 3 gimana? Yang 3 cek 2,0. 0 sama dengan 3 dikali 2 min 1. 6 min 1 sama dengan 0. 5 sama dengan 0. Oh, ini salah. Berarti dia tidak melalui 2,0. Berarti ini yang kita mau gitu. Jadi yang benar ternyata adalah ini dan yang ini. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Das. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau pas lagi lo bahas ini gue paham sih Sur, tapi ntar kalau misal ngerjain sendiri tuh kayaknya bakal bingung deh. Tapi bingungnya tuh biasanya, ntar gue record dulu, record dulu.